di dalam akuntansi. Semua pengeluaran dianggap sebagai atau dicatat sebagai biaya atau cost. Sudah, seperti itu di dalam akuntansi. Masih ingat pengertian ini? Halo? Mana suaranya? Halo? Ya, Bu. Ya, dijawab ya Ibu, karena takut nanti Ibu teriak-teriak, takut suara Ibu kalian terima dengan jelas atau tidak, karena Ibu udah pakai speaker 40 nih ininya, volumenya. Jadi di dalam akuntansi semua pengeluaran dicatat atau diakui sebagai biaya. Itu di dalam akuntansi komersial. Nah, sedangkan di dalam perpajakan pengeluaran dibagi menjadi dua. Ulangi, di dalam perpajakan pengeluaran yang dilakukan wajib pajak atau perusahaan itu dibagi menjadi dua atau dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya, yaitu disebut juga deductible cost, dan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya disebut non-deductible. Nih pengertiannya. Jadi biaya yang boleh dikeluarkan, pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau pendapatan, tetapi yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan perusahaan. Pengertian ini dulu kalian pahami. Karena nanti pada saat hitung-hitung, kalau perbedaan pengeluaran biaya ini kalian belum paham, nanti pada saat masuk ke perhitungan koreksi laba atau kita membuat laporan fiskal, bingung nanti. Jadi Ibu ulangi, pengeluaran di dalam perpajakan dibagi dua atau dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya disebut deductible cost, dan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya disebut dengan non-deductible cost. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, kalian selama ini kan hanya mengenal pengeluaran ya biaya, ya kan? Tapi kalau kita melihat dari unsur pajak, ada dua perbedaan yang muncul nantinya. Nah, yang boleh dibebankan sebagai biaya itu dapat dikurangkan dari pendapatan bruto atau penghasilan bruto perusahaan atau wajib pajak. Sedangkan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya, maka tidak dapat mengurangi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau pendapatan perusahaan, pendapatan atau omset perusahaan tersebut. Itu bedanya. Nantinya dia sebagai pengurang atau tidak, seperti itu.
Paham? Sampai sini dulu. Halo? Ya Bu, paham. Paham ya? Ada yang mau ditanya dulu sebelum Ibu lanjutkan? Kalau sudah paham, sekarang buka materi yang ada tabelnya. Itu di materi 5. Kalian buka. Yang ada tabelnya. Sudah? Ini. Sekarang. Karena nanti pada saat kita melakukan perhitungan, laporan fiskal, pada saat menyusun laba fiskalnya, ini muncul lagi nanti mengenai non-deductible, deductible itu muncul. Karena dengan perbedaan pengertian pengeluaran di dalam perpajakan ini, nanti maka akan muncullah istilah koreksi fiskal. Itu nanti akan muncul koreksi fiskal. Nah, dari koreksi fiskal lagi dibagi lagi, dibedakan lagi, ada koreksi positif, ada koreksi negatif. Nah, itu maka sebelum menuju ke situ, pahami dulu mengenai pengeluaran di dalam perpajakan. Sekarang kembali ke tabel, bukan ke laptop ya, ke tabel. Dari tadi kita udah ke laptop. Di tabel ini, Ibu tampakkan lagi, bagi karyawan kalian tidak usah lihat dulu. Bagi karyawan, karena kita tidak membahas PPh pasal 21. Nah, bagi karyawan kalian jangan melihat. Yang kalian lihat adalah keterangan dan perusahaan. Sudah. Sampai sini? Paham? Paham Bu. Paham ya. Sekarang, nomor 1, fasilitas pengobatan. Di perusahaan asing atau perusahaan besar, contoh dulu Pertamina, dia adalah mempunyai rumah sakit tersendiri, namanya Rumah Sakit Pertamina sebelum melepas ya, sebelum Rumah Sakit Pertamina melepas. Jadi maksudnya berdiri sendiri, kalau dulu masih di bawah naungan Pertamina. Nah, jadi fasilitas pengobatan dibagi dua. Perusahaan yang mempunyai rumah sakit atau perusahaan yang bekerja sama dengan rumah sakit atau pihak ketiga di situ. Nah, contoh, misal perusahaan fasilitas pengobatan itu disiapkan oleh perusahaan itu sendiri karena dia mempunyai klinik atau rumah sakit. Kita kasih contoh Pertamina. Karyawan Pertamina, dia langsung berobat ke rumah sakit Pertamina. Apabila rumah RSPB ini adalah milik perusahaan Pertamina, maka biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut di dalam pajak adalah non-deductible atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Istilah yang Ibu pakai adalah dikoreksi. Contohnya, misal biaya pengobatan si A, karyawan A, sebanyak 10 juta.
10 juta dilakukan di RSPB 10 juta. Terus karena sesuatu hal di RSPB tidak ada, maka dirujuk di Rumah Sakit Kanujoso dengan mengeluarkan biaya 5 juta. Total biaya pengobatan si A adalah 15 juta. Maka di dalam pajak, perhitungannya nanti di fiskal, di komersial ditulis berapa? 10 juta atau 5 juta atau 15 juta dalam akuntansi komersial. Berapa? 15 juta kamu. 15 juta. Berarti di dalam akuntansi, karena kan tadi Ibu bilang, semua pengeluaran kalau di pengertian akuntansi, semua pengeluaran disebut biaya atau dapat dibebankan sebagai biaya. Nah, dia tidak melihat dari mana, pokoknya oh pengeluaran si A, oh ya, dianggap biaya. Udah dicatat sebagai biaya atau dapat dibebankan. Tuh, kalau komersial. Di pajak, jelas ini memang pengeluaran. Tapi dilihat ada keterangannya ini. Keterangannya A, 10 juta di RSPB, 5 juta di Kanujoso. Berarti di dalam pajak nantinya laba fiskalnya adalah di laba fiskalnya itu nanti tertulis seperti ini. Tuh. Bisa kelihatan? Bisa, Bu. Oke. Contoh tadi adalah biaya berobat misalnya, atau fasilitas kesehatan. Sudah, anggap aja tulisannya seperti ini. Ya. Di komersial ditulis 15 juta. Nih. 15 juta ini komersial. Diakui secara keseluruhan. Ternyata ada catatan yang tadi di tabelnya buka ya, Ibu enggak buka lagi itu. Di tabelnya ada catatan ternyata 10 juta ada pengobatan yang dilakukan di RSPB. 5 juta dilakukan di Kanujoso, pihak ketiga. Sama-sama pengeluaran, tetapi yang 10 juta non atau deductible. Boleh atau tidak boleh? Tidak yang boleh. 10 juta. Tidak boleh. Berapa? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Berarti kalau tidak boleh, berarti ada koreksi di situ. Berarti 10 juta kita keluarkan atau dikurangkan dari pendapatan atau dari penghasilan bruto. Keterangannya seperti itu kan? Iya, Bu. Nah, seperti itu. Berarti di sini kita kurangkan. Maka laba fiskalnya menjadi 5 juta. Nah, ini yang dimaksud dari koreksi itu. Di dalam pajak 10 juta tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Ini pengertiannya ini. Maka yang boleh diakui atau dibebankan sebagai biaya hanya 5 juta ini saja. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Kalau ujian paham ya?
Oke. Oh, tidak paham betul-betul bertanya ya. Nah, nomor 1 seperti itu di tabelnya. Jadi kalian sudah bisa memisahkan. Jadi pada saat ujian yang Ibu tanyakan, jelaskan pengertian non-deductible dan deductible. Berikan contoh. Kalian jawab satu contoh saja, itu udah Ibu benerin. Tinggal kalian menjelaskan non-deductible atau ada teman kalian ada bilang tidak dikoreksi. Ada bilang dikoreksi, seperti itu. Nah, jawabannya seharusnya seperti ini yang sebenarnya. Misalnya berobat sekian, secara keseluruhan total 15 juta, tetapi 10 juta adalah di klinik milik perusahaan, 5 jutanya di pihak ketiga. Maka yang non-deductible adalah 10 juta, sedangkan deductible-nya adalah 5 juta. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nomor 2 sama. Nomor 2, fasilitas mendiami rumah milik perusahaan sama. Rumah dan kendaraan, coba lihat. Rumah dan kendaraan. Rumah dan kendaraan atau telepon. Karena tidak semua rumah, kalau di sini kan terpencil, tidak terpencil. Ini kalian tinggal lihat yang nomor 1, cara menjelaskannya. Ibu tidak melihat terpencil atau tidak terpencilnya, tetapi Ibu melihat fasilitas rumah. Fasilitas rumah ya. Fasilitas rumah, kendaraan, dan telepon. Nah, fasilitas rumah, kendaraan, dan telepon, misal di sini saja di Balikpapan ya. Untuk karyawannya, apabila rumah tersebut ditempati oleh karyawannya yang disiap mes atau rumah yang disediakan oleh perusahaan, kendaraan juga gitu, tapi digunakan untuk karyawannya. Maka di dalam undang-undang, nanti baca di materinya itu ada, maka dalam undang-undang perpajakan yang sifatnya fasilitas yang disediakan oleh karyawan untuk menunjang kegiatan usaha diakui hanya 50%. Contoh misal di sini kendaraan. Misal biaya sewa kendaraan. 100 juta. Selama setahun ya ini hitungannya. Ternyata ada keterangan sewa kendaraan tersebut 10 unit ini ternyata 2 unit untuk operasional dan 8 unit dipakai oleh karyawan dan dibawa pulang. Nah, seperti itu. Atau semua untuk karyawan dan dibawa pulang. Maka biaya yang 100 juta ini di dalam pajak hanya boleh dibebankan sebagai biaya 50% saja. Atau kadang Ibu pakai istilah diakui. Paham ya? Kalau bilang Ibu diakui, itu berarti deductible atau pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya. Paham ya? Kadang Ibu pakai istilah singkat, diakui. Karena pajak tidak menjelaskan panjang lebar pengertian seperti itu. Diakui atau dikoreksi. Kadang Ibu jawab seperti itu. Nah, 100 juta ini maka yang boleh dibebankan sebagai biaya atau dikoreksi
atau diakui hanya 50% saja. Maka koreksinya tentu saja di sini juga 50%, tapi cuma 50 juta saja. Nah, yang laba fiskalnya hanya 50 juta. 50 jutanya tidak diakui. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanya? Telepon juga gitu. 50% itu Nah, dari undang-undang yang buat operasional, Kak. Kenapa? Oh, ya. 50% itu kita dapat angka 50% itu berdasarkan undang-undang perpajakan. Materinya dibaca di situ ada undang-undangnya. Undang-undang PMK nomor berapa Ibu udah hafal? Kalian baca itu 50%. Sudah ya? Fasilitas untuk karyawan. Bu, kalau misalnya operasional khusus disewa kendaraan tapi untuk operasional, monggo. Dengan ada catatan ini khusus untuk operasional, tidak dibawa pulang dan tidak untuk karyawan. Setelah kalau nggak dipakai oleh bisa dibebankan sebagai biaya. Tidak ada koreksi. Tidak ada koreksi fiskal seperti itu. Tapi harus menunjukkan. Nah, biasa perusahaan untuk menjaga-jaga itu karena ditulis sewa bukan beli. Kalau perusahaan asing dia pakai 50%. Tapi kalau kayak truk dan lain-lain itu kan memang betul untuk operasional ya. Digunakan untuk mendapatkan kegiatan usaha untuk mendapatkan pendapatan. Nah, itu diakui secara keseluruhan. Atau semua 100 juta misalnya deductible atau pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya. Paham sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu izin minum dulu ya. Ada yang mau ditanya? Di sini, ayo silakan bertanya, jangan malu. Halo? Iya, halo. Iya Bu, jelas Bu. Jadi di dalam tabel itu seperti itu semua. Jadi penjelasannya seperti itu, yang mana non, yang mana deductible-nya, dari pengertian yang di dalam tabel. Jadi bisa kalian lihat masing-masing dari keterangan itu udah jelas sebenarnya. Nah, tinggal kita melihat ini masuk ke laba fiskalnya ada koreksi atau tidak. Nah, nanti di dalam soal kalian pada saat kita mengerjakan fiskal itu adalah data-data seperti itu yang harus kalian teliti. Ada catatan kalau ada tambahan biaya, ada misalnya biaya perjalanan dinas ini. Ternyata biaya perjalanan dinas di situ ada anak pimpinan yang ikut di dalam perjalanan dinas, sedangkan biaya perjalanan dinas per orang sekian, maka untuk anak pimpinan atau anak bos tersebut termasuk non deductible seperti itu. Pengeluarannya tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Di akuntansi sebenarnya komersial dijelaskan sih biaya
biaya dan beban, istilahnya seperti itu. Nah, itu ada pengertian biaya dan beban di akuntansi keuangan lanjutan deh itu tuh. Di sini juga ada sih sebenarnya. Kalau kalian baca materi yang Ibu kasih itu ada semua di situ. Biaya menurut perpajakan, terus itu biaya dan beban. Nah, itu bisa kalian baca. Pengertiannya hanya beda di situ aja. Dari dilihat dari akuntansi sama mengenai laporan perpajakan. Nah, yang kenapa Ibu jelaskan ini lagi karena nanti pada saat kita menghitung laporan fiskal itu ini muncul lagi. Jadi Ibu minta dengan sangat ini betul-betul dipahami. Jadi begitu ada soal, kalian sudah tahu ini koreksi, ini tidak dikoreksi, dengan sambil melihat catatannya. Sambil melihat catatan, nanti ada ilustrasi catatannya di situ. Nah, itu yang kalian perlu pahami. Jadi yang mengenai pengeluaran ini kalian betul-betul harus pahami dulu baik-baik, makanya Ibu agak pelan-pelan menjelaskannya. Diharapkan kalian paham. Nanti begitu kita langsung sudah menghitung perhitungan ke laporan fiskal, kalian udah paham. Oh, ini koreksi 50%. Oh, terus ada keterangan, oh ini dikoreksi yang diakui sebagai beban yang boleh dibebankan hanya ini. Nah, itu. Udah paham sampai situ. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Monggo kalau bertanya jangan malu-malu ya. Walaupun sudah agak ngantuk-ngantuk. Jangan ada yang tidur ya. Enggak, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Tapi jelas ya yang Ibu terangkan tadi jelas ya. Paham ya? Jelas. Karena ini tidak bisa kita ulang-ulang lagi. Nah, di sini tadi Ibu bilang kalian bisa catat. Tadi Ibu bilang koreksi fiskal ada positif, ada negatif. Di dalam koreksi fiskal terbagi dua, yaitu koreksi positif sama dua koreksi negatif. Nah, nanti pada saat kita laba fiskal, posnya tetap pakai pos laporan laba rugi. Di atas sekali kan ada pendapatan nih, pendapatan HPP baru biaya-biaya. Seperti itu. Nah, yang disebut koreksi positif, perhatikan atau kalian catat, koreksi positif adalah koreksi yang koreksi positif adalah koreksi yang kata-katanya gimana ya? Koreksi positif itu menambah bentar ya, kakaknya bunda ya, telepon.
Jadi yang menambah pendapatan itu disebut koreksi positif. Artinya gini, kalian ambil kesimpulannya gini. Contoh 100 juta di komersial, ya, dikoreksinya 50, ya, maka yang laba fiskalnya 50 kan, tidak 100 juta kan, tapi 50. Nah, 50 ini lebih kecil dibanding 100 juta, maka dia akan menambah, akan apa ya, kok menambah sih? Ini salah pengertian lagi kalian. Maksudnya tidak mengurangi pendapatan, sorry, tidak mengurangi nilai pendapatan. Ada yang bisa menyimpulkan nggak ini? Ibu kok bingung? Ibu kok jadi bingung? Ibu aja bingung apalagi kita, Bu. Bentar. Ibu kok blank ya? Bentar ya. Ibu minum dulu ya, gara-gara. Faktor malam ya mungkin, Bu. Ya? Iya, Bu. Faktor malam. Bentar. Ibu izin minum dulu ya, kok blank gitu. sorry. Ibu izin minum dulu. Kurang minum nih. Jadi koreksi positif itu koreksi positif yaitu koreksi fiskal yang muncul dengan tujuan adalah menambah laba fiskal atau pendapatan kena pajaknya itu pendapatan pajaknya menjadi lebih kecil. Jadi menambah laba fiskal dan mengurangi terutang pajak badannya. Kan kalau pada saat kita menghitung laba fiskal ini loh, habis ya menitnya. Enggak, Bu, belum kok, Bu.
Oh, kirain habis. Aduh, Iya, Bu. faktor faktor ngantuk atau faktor. Jadi kalau sorry ya. Jadi laba fiskalnya ini koreksi positif. Koreksi positifnya adalah koreksi fiskal yang dilakukan dengan tujuan menambah laba fiskal. Menambah laba fiskal atau pendapatan kena pajak. Atau menambah laba fiskal atau pendapatan kena pajak. Artinya seperti ini. Biaya yang sebenarnya itu seharusnya 100 juta. Mana sih? Seharusnya 100 juta, tapi di dalam pajak hanya 50 juta. Tentu saja pengurangnya lebih kecil kan? Lebih besar kan? Dibanding dengan biayanya yang 100 juta. Paham nggak di sini? Halo? Paham, Bu. Berarti yang biaya berobat itu koreksi positif ke, Bu? Misalnya 15 M. Di sini labanya misal ini komersial ya. Nah, 13 M. Ini laba bruto misalnya. Di sini karena tidak ada koreksi pendapatan, komersial dan pajak sama pengakuannya. 15 M juga. Nih. Ada perbedaan kan? Iya, Bu. Jadi koreksi positif itu tujuannya adalah menambah laba fiskal, menambah laba fiskalnya ya, dan atau pendapatan kena pajaknya. Nih, karena nanti setelah laba kotor, nanti laba bruto atau sudah laba bersih, nanti dapat PPh terutang. Nah, PP terutang. Nah, kalau ini labanya semakin besar, berarti koreksi yang terjadi di sini disebut koreksi positif. Contoh, kalau ini berarti tidak ada, sama. Ini koreksi negatif, sama kan? Tidak ada koreksi. 700, 100 juta, sini berarti koreksi apa? Positif. Positif. 15 sama 10 di sini koreksi Positif. positif. 100 di sini 50 koreksi Positif. positif karena labanya nanti akan cenderung memperoleh laba fiskal lebih besar dibanding dengan laba komersial. Paham ya? Koreksi positif? Paham? Iya, Bu. Kebalikannya koreksi negatif. Misal contoh di sini misal biaya sering terjadi koreksi negatif itu biaya latihan. Nih. Biaya pelatihannya 50 juta. Nah, ternyata ada catatan 50 juta ini terus ada biaya 10 juta. Waduh, mau habis ya. Kalau mau habis, bentar, aduh.
Kalau mau habis 10 menit lagi Kak, Bu. 10 menit lagi, kalau mau habis berarti kita akhiri ya. Iya, Bu. Bu nggak online lagi ya. Iya, Bu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya misal di tadi ini 50 juta, ternyata ada tambahan, ada masuk 2 orang, satu orangnya misalnya 10 juta, ada 2 orang lagi yang masuk, jadi 7 juta. Nah, maka kok jadi 70 juta. Nah, koreksinya itu menambah biaya yang ada, bukan mengurangi ya, tapi menambah. Jadi laba fiskalnya menjadi 70 juta. Nah, ini adalah koreksi negatif. Pokoknya koreksi negatif balikan dari koreksi positif, yaitu koreksi fiskal yang tujuannya mengurangi laba fiskal. Maka itu dikatakan koreksi negatif. Yang paling gampang kalian bisa melihat komersialnya adalah kalau komersialnya lebih besar, laba fiskalnya lebih kecil, maka itu koreksi positif. Tapi kalau laba fiskalnya lebih kecil, ternyata laba fiskal ada diketemukan catatan lain, ada penyesuaian, laba fiskalnya lebih besar, maka itu disebut koreksi negatif. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Mumpung belum habis waktunya. Ibu minta dengan sangat ya, betul-betul dipahami yang Ibu jelaskan ini. Karena minggu depan kita sudah hitung-hitung. Ya, nanti ada tugas kalian tolong dicatat. Kalian siapkan formulir SPT PPH Badan. SPT 1771 SPT Badan, tapi SPD Badan tahunan itu kalian siapkan formnya Romawi induk terus 1 sampai 5 baru ada lampiran khusus lengkap. Di anak pagi ada yang ikut privat pajak itu dia ada. Nah, itu Ibu suruh fotokopi. Kalian bisa searching aja nanti di internet. Yang kedua adalah penyusutan. Kalian cari tarif penyusutan dan kelompoknya. Ibu nanti insya Allah minggu depan membahas mengenai penyusutan sekilas, baru kita langsung masuk ke hitung-hitungan. Jadi siapkan penyusutan, tarif penyusutan amortisasi, aktiva berwujud, dan kelompoknya. Di pajak itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, itu kalian tinggal searching aja. Individu, masing-masing harus punya. SPT juga seperti itu, masing-masing harus punya. Paham sampai sini? Halo? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, itu saja yang harus kalian perhatikan. Dan sekali lagi, jangan diam, silakan bertanya. Karena ternyata open book juga tidak menghasilkan harapan nilai bagus ternyata. Kalau dari isinya malah ada yang betul-betul tidak paham karena tidak bertanya kalau menurut Ibu sih. Nah, itu aja yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.